Memakan ayam memanglah enak, tapi apa jadinya jika ayam dimakan oleh bahan kimia berbahaya? Saksikan terus videonya. Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Lama sekali belum ketemu, boy. Akhirnya workshopnya diselesaikan sama si Adam ya. Dan akhirnya aku bisa eksperimen lagi. Kali ini kita bakal eksperimen tentang melarutkan suatu objek di dalam suatu larutan asam. Dan kali ini kita akan membuat asam kuat yang terdiri dari yaitu adalah asam sulfat. Hati-hati ya. Yang kedua adalah hidrogen peroksida. Kita harus menghandle-nya juga hati-hati, boy. Kita sediakan gelas beker ukuran 1 liter yang tahan terhadap panas ya teman-teman. Kita sediakan juga wadah sebagai tempat menampung apabila ada cairan yang meluber serta aluminium foil sebagai alas. Salah satu korban kita yang pertama adalah sosis saya ya yang berukuran kecil ini. Tahap pertama kita gelar aluminium foil sebagai alas pada wadah agar menghindari hal yang tidak diinginkan ataupun ceceran-ceceran chemicals. Kita tuangkan asam sulfat ke dalam beker dan saya baru sadar nampaknya asam sulfat kita terlalu pekat. Sehingga kita tambahkan sedikit air agar mengencerkan asam sulfat tersebut. Selanjutnya kita masukkan hidrogen peroksida secukupnya perlahan untuk menghindari lonjakan tiba-tiba. Temperatur mencapai 132 derajat Celcius, pantas saja bubble atau gelembung-gelembung tercipta menandakan air di dalam telah mendidih. Korban pertama kita adalah Fever Card milik Ace. Dan kita langsung masukkan. Dan hangus langsung larut saudara-saudara. Korban kedua adalah sisa-sisa sosis dan langsung kita masukkan. Lama-kelamaan ia akan larut dengan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan Fever Card milik Ace. Korban ketiga kita adalah sosis saya yang kita potong terlebih dahulu dan kita masukkan. Beberapa saat reaksi minim terjadi sehingga kita tambahkan hidrogen peroksida agar meningkatkan aktivitas reaksi. Terlihat cairan makin mengganas dan menelan sosis perlahan dan pada akhirnya sosis mengecil seperti ukuran benang dan akhirnya hilang ditelan cairan. Video kita percepat 10 kali untuk melihat reaksi perlahan-lahan mulai melahap segala materi yang dimasukkan ke dalamnya. Korban terakhir kita kali ini adalah potongan paha ayam yang mentah ya teman-teman. Terlihat cairan mulai bereaksi dengan memakan jaringan-jaringan terluar dari paha ayam. Secara teoritis cairan ini sangatlah ganas ya teman-teman, terutama pada komponen organik yang banyak mengandung karbon. Karbon ini juga terdapat pada jaringan makhluk hidup hingga komponen-komponen lainnya seperti kertas dan juga gula. Kita tambahkan hidrogen peroksida untuk meningkatkan aktivitas. Namun nampaknya kita terlalu berlebihan menambahkannya karena reaksi antara cairan dan paha ayam sangatlah ekstrim dan akhirnya cairan meluber keluar dari beker saudara-saudara. Pada kondisi ini kita haruslah sangat berhati-hati akan cipratan dari cairan mendidih ini. Dikarenakan perlu kita ingat bahwa kita juga makhluk hidup yang mengandung karbon di dalamnya yang bisa menjadi sasaran empuk dari cairan piranha ini. Dapat kita lihat paha ayam mulai menghilang dan ada sebagian yang meleleh maupun terlihat seperti matang. Yap, seperti itulah penampakan tubuh kita jika terciprat pada eksperimen kali ini. Jika tak berhati-hati, karena tubuh kita merupakan komponen organik yang dapat menjadi sasaran empuk larutan piranha yang memakan karbon-karbon.
Kita akan tambahkan kembali hidrogen peroksida untuk meningkatkan aktivitas. Dapat kita lihat sekarang hanya tersisa sebagian kecil daging dan tulang saja. Kita tambahkan lagi hidrogen peroksida untuk menghabiskan sisa-sisa yang ada. Kita tambahkan hidrogen peroksida sebagai finishing kali ini. Dan seluruh paha ayam tadi telah menghilang. Kita coba aduk ya teman-teman untuk mencari sisa padatan, namun nampaknya sudah tidak ada yang tersisa lagi. Temperatur akhir cairan mencapai 111 derajat Celcius. Cairan akhir berwarna oranye gelap dengan sedikit komponen air seperti minyak atau lemak di bagian atas. Cairan yang meluber sangat panas dan reaktif ini bereaksi dengan wadah tadi hingga membuat bolong akrilik dan menghancurkan aluminium foil sekitar. Jangan coba-coba eksperimen ini di rumah tanpa perlengkapan safety ya teman-teman. Bagaimana teman-teman semuanya? Larutan piranha sangat mengerikan sekali, dapat melarutkan berbagai macam benda yang dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Pertama-tama asam sulfat atau H2SO4 akan menghilangkan air yang terdapat di dalam materi tersebut, sehingga hanya akan meninggalkan karbon yang berwarna hitam yang kita lihat di video. Tahap selanjutnya yang paling menarik adalah dirubahnya karbon yang hitam tadi dirubah menjadi gas karbon dioksida. Terima kasih kepada hidrogen peroksida atau H2O2 yang mengoksidasi C menjadi CO2 yang dapat kita buktikan dari berubahnya warna hitam tadi menjadi coklat hingga bening yang menandakan materi yang kita masukkan ke dalam larutan perlahan hilang ditelan bumi boy. Sehingga seluruh materi yang kita masukkan ke dalam cairan akan menjadi larutan yang tersisa di dalam cairan dan menguap menjadi CO2. Pada beberapa percobaan, materi yang kita masukkan tidak semuanya dirubah menjadi gas CO2, namun berakhir hanya menjadi karbon yang berwarna hitam. Hal ini disebabkan oleh H2O2 atau hidrogen peroksida telah habis. Seperti yang kita tahu bahwa H2O2 hanya kita masukkan sedikit saja, sehingga kita perlu menambahkan H2O2 tambahan untuk mereaksikan karbon yang tersisa. Oke teman-teman semua, itu aja percobaan hari ini ya. Kita harus cari ayam tambahan buat makan hari ini ya. Satu ayam sudah hilang woi. Ayam woi, mana ayam? Mantap. Oh ya, cuci tangan dulu coy. Kan? Saatnya makan. Enak sekali manggur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time, man. Bye bye.